Shalom semuanya. Shalom. Kadang-kadang orang mesti bangkitkan, orang bersemangat. Ya, ada di ayat juga Tuhan kita katakan Tuhan Dia membangkitkan semangatnya. Tuhan aja mesti bangkitkan bersemangat. Masa tuh orang nyanda ya? Oke. Ya, kita akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14 supaya bisa lebih lama ada waktu untuk perenungan firman. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ya, kita akan baca bersama Lukas pasal 2 ayat 14 itu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin firman Tuhan. Silakan duduk. Ya. Bacaan firman Tuhan yang kita baca barusan sudah sekian kalinya kita dengarkan. Amin. Sesuai dengan umur. Ya. Ya, kalau saya 2 bulan lagi, tidak sampai 2 bulan, semua usia 54. Jadi paling kurang 53 kali ada dengarkan, paling kurang. Ya. Nah juga itu kan kadang-kadang 1 bulan aja ada berapa tuh ibadah Natal kan? Natal kolom lah, Natal jemaat lah, Natal wilayah lah, Natal bipra lah. Ya kalau ada dinas undang 10 jodinas ya 10 kali, bukan cuma 54 kali, maksudnya paling kurang 53 tahun kan baru mau 54. Sudah sering mendengar ya tentang kebenaran firman Tuhan ya yang kita baca tadi. Nah, yang kita baca tadi itu adalah pesan dari surga saat Tuhan Yesus lahir ya. Ini adalah memang dikatakan ini kan waktu itu kan gembala-gembala ya, waktu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan hak atau bukan hak, kesempatan istimewa untuk mendengarkan kabar gembira ini ya, kabar sukacita ini ya. Para gembala pertama mereka melihat seorang malaikat, tapi tiba-tiba kita katakan ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah ya. Apakah mereka menyanyi ataukah hanya berkata-kata? Yang jelas apa yang disampaikan malaikat-malaikat ini adalah pesan. Kita mesti garis bawah ini ya. Ini bukan cuma sekedar kayak orang kalau ikut lagu Natal ya, sementara pikiran berjalan kemana tuh tiba-tiba Sabantar di mana kan, Sabantar habis ini mau tinggal mana, di toko mana ya, berjalan ke pikiran. Tapi tidak, saat itu mereka betul-betul ada dalam satu penyembahan ya kepada Allah di sorga, dan itu adalah bentuk pesan dari sorga saat Tuhan Yesus lahir ke bumi ya. Jadi saya garis bawah di sini ada 2 pesan ya. Pertama apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di sorga, Allah di sorga ya. Waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, Allah tetap di sorga ya. Yesus siapa? Yesus adalah firman Allah yang kekal ya, yang kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Allah yang kekal, waktu dia datang ke dunia, turun ke bumi, dia memasuki ruang dan waktu. Yang datang ke bumi itu firman-Nya Allah yang mengambil rupa seorang manusia ya. Allah di mana? Ya tetap di surga. Waktu kami pelayanan ke pesantren, ini bercakap-cakap, ada yang bertanya, kalau itu firman Allah sejadi turun ke kan biasanya kan orang-orang Kristen kan sering begitu, siapakah Yesus? Allah yang menjelma jadi manusia. Nah, pemahaman mereka, meja menjelma jadi kursi, hilang
dengar orang jaga bilang, siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Soalnya tidak ada Allah di sorga, kurang ada manusia Yesus di bumi. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi, tapi sepenuhnya manusia. Jangan kita pakai itu kata 100%, so ada yang punya. Tahu toh? 100% Allah. Terus saya pakai kata 100%. So ada yang punya itu. Ya, so ada yang lebih dulu pakai maksudnya. Ya. Jadi sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Ya. Nah, jadi mereka punya pemahaman seperti itu. Jadi, oh, so hilang nanti Allah di sorga. Oh, bahaya, iblis kudeta. Iya kan, so ada kepemimpinan di sorga. Ya. Kenyataannya yang jadi manusia itu adalah firman-Nya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Yang turun ke dunia jadi manusia itu adalah firman-Nya Allah. Terus ada lagi yang bertanya, ya, waktu kami ada diskusi dengan saudara-saudara sepupu kita di pesantren, ada yang bertanya, oh kalau begitu, waktu Yesus turun dari surga datang ke dunia, dia yang adalah sang firman, sang kalam, berarti selama Yesus di dunia, Allah bisu, ngowo. Oh ya enggak lah, masa itu Allah ngowo? Ya Allah tetap punya suara. Seperti saya, suara saya direkam di kaset, saya tidak jadi kaset. Dan saya tidak kehilangan suara, betul? Nah, kaset boleh rusak enggak? Boleh. Makanya yang mati, ada kan pertanyaan juga, banyak sekali pertanyaan dari saudara-saudara kita ini. Contoh, Yesus bilang kok, Yesus Allah, kenapa dia mati dong? Yang mati itu apa? Alkitab katakan kemanusiaannya. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Saya tidak akan itu nanti bisa buka. Cari jadi search, ya di ayat ada. Yang mati kemanusiaannya. Buktinya dia mati dan naik ke surga. Ya, ini sekedar tentang Tritunggal. Karena banyak sekali orang Kristen tidak paham Tritunggal. Dia percaya, tapi dia tidak bisa menjelaskan kepada orang lain. Padahal kita oleh Tuhan bilang harus mampu untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Harus mampu. Bukan sekedar berdebat. Bukan, Tuhan tidak pernah suruh orang berdebat. Tapi harus mampu mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Ya, itu firman Tuhan. Saya bersyukur sejak bertobat lahir baru, saya aminkan, saya imani bahwa firman Allah adalah Allah sendiri. Menolak firman, menolak Allah. Dan meragukan firman berarti tidak percaya kepada Tuhan. Ya, nah lanjut. Nah jadi itu tentang Tritunggal, ya. Nah, apa kaitannya dengan kemuliaan? Jadi, saudara, segala makhluk yang ada di surga dan di bumi diciptakan, baik malaikat, ya, baik alam semesta raya ini termasuk di dalamnya ada bumi dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Tujuan dari Tuhan menciptakan semuanya itu cuma satu, supaya Allah dipermuliakan. Semuanya itu harus mampu memancarkan kemuliaan Allah. Jadi semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Ya, coba tolong bisa tentang Alkitab. Sebenarnya tadinya saya hanya mau tentang membahas tentang yang kedua, ya. Yang pertama kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat-tempat ini. Yang kedua damai sejahtera. Saya tadinya mau bahas hanya tentang damai, ya. Tapi mungkin Tuhan ada maksud, ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi orang semua manusia yang diciptakan Tuhan, itu tujuan Tuhan ciptakan orang adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dan
manusia Adam, manusia pertama Adam, dia pertama kali gagal. Tapi sebelum Adam ada namanya Lucifer, the fallen angel, ya. Lucifer makhluk surga sebenarnya, ya. Makhluk surga. Dan Lucifer akhirnya dia berontak terhadap Tuhan dan dia berhasil memprovokasi sepertiga isi surga, dalam hal ini para malaikat, ya. Dan manusia, ya, waktu Tuhan menciptakan, yang jelas malaikat-malaikat dulu yang diciptakan, ya, baru kemudian manusia. Dan Adam, waktu Tuhan ciptakan, ya, Adam juga jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi sebelum Adam, iblis lebih dulu jatuh ke dalam dosa dengan para malaikat yang lain, ya. Nah, Alkitab katakan dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Jadi akibat dosa manusia gagal memenuhi tujuan penciptaan. Kenapa dia diciptakan? Dia gagal akibat dosa. Saudara, betapa pentingnya ini dasar, ya, dasar iman kita. Kita mesti tahu betapa seriusnya bicara tentang dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan, tidak bisa masalah dosa itu Tuhan hanya serahkan contoh kepada malaikat. Malaikat Mikael sekalipun, malaikat perang, apalagi Gabriel, tidak bisa. Malaikat tidak bisa menyelesaikan dosa. Apalagi cuma orang manusia. Tidak bisa. Saudara-saudara, ya, makanya supaya orang ini setelah orang paham tentang dosa ini, orang nggak akan mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Maksudnya untuk berbuat dosa maksudnya. Karena beda tuh tak jatuh, bajatuh, ya, beda, ya. Nah, saudara, kita tahu bersama, ya, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Adam dan Hawa kan, ya, kalau malaikat kan makhluk roh, tidak punya tubuh, ya. Jadi waktu Adam dan Hawa sebagai manusia, mereka sama itu orang, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tubuh itu diciptakan Tuhan dengan fungsi dapat berinteraksi dengan alam, ya, sesuatu yang sifatnya alam yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dipegang, diraba, ya. Itu tubuh fisik orang, itu dia fungsi, ya. Tetapi fungsi roh adalah untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Allah yang adalah roh, ya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Nah, saat manusia jatuh ke dalam dosa, kan Tuhan bilang begini, nanti bisa baca sendiri di rumah, berhubung waktu. Tuhan bilang Pak Adam, semua buah dalam taman ini, ya, mereka di tempat Tuhan di Taman Eden, kan, boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, yang bernama buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kena makan. Jangan engkau makan, karena pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Pasti, bukan mungkin, kira-kira. Nah, pasti engkau mati. Adam matinya enggak? Mati enggak Adam? Waktu dia makan, Adam dan Hawa mati enggak? Secara fisik tidak mati. Yang mati apa nih? DP fungsi roh. Dosa membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan, terpisah dari hadirat Tuhan, nggak bisa ketemu Tuhan, nggak
Tuhan itu ibarat api, dan dosa manusia itu ibarat kertas, bumbu kering, jerami. Terbakar kan, api ketemu kertas, binasa pasti, mati. Makanya waktu kami diskusi dengan teman-teman yang di pesantren, waktu itu sempat diskusi tentang Pak Ustadz, waktu diskusi tentang keselamatan itu di Radio Kabar Baik. Waktu itu kami diskusi tentang keselamatan. Jadi pemahaman keselamatan dari saudara kita umat Muslim yaitu bahwa mereka selamat apabila nanti setelah hari penghakiman mereka akan dihakimi, dan mereka ibarat Tuhan ada timbangan, nanti ditimbang antara amal ibadah dengan dosa. Kalau amal ibadah lebih banyak masuk surga, tapi kalau dosa lebih banyak masuk neraka. Jadi kalau dosa misalnya amal ibadah 1 juta, dosa 999,99 sekian ya, tetap bisa masuk surga. Nah, itu kalau pemahaman mereka. Nah, pas waktu itu kami sampaikan, kalau iman Kristiani, jangankan amal ibadah 1 juta, dosa satu saja tidak bisa tembus surga. Nggak bisa. Mohon maaf, karena Allah itu Maha Kudus, nggak bisa ketemu dengan dosa, nggak bisa. Ya? Nah, jadi saudara-saudara, ya, dosa ini memisahkan manusia dari hadirat Allah. Manusia tidak akan pernah bisa ketemu Tuhan sampai kapanpun. Ya? Seperti tembok yang tinggi yang menjadi ada tembok pemisah, ada di ayat semua ada itu. Ya. Kalau mau tanya nanti saya catatkan, ya. Tapi belum waktu, saya nggak bisa baca sekarang karena memang ada banyak lagi yang akan kita baca sama-sama. Jadi betapa pentingnya kita memahami tentang dosa. Karena akibat dosa inilah, karena dosa ini sehingga membuat Tuhan, ya, harus Bapa di sorga merelakan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus. Yang dicontohkan bersama Bapa di sorga dan anaknya yaitu Tuhan Yesus, bukan berarti sama dengan orang saya waktu menikah dengan suami, kemudian mengandung dan lahirlah. Bukan itu ya, karena pemahaman saudara-saudara kita seperti itu. Jadi Bapa, kemudian seakan-akan Allah Bapa di sorga menikah dengan Bunda Maria dan lahirlah Tuhan Yesus. Ya tidak begitu kali ya, bukan itu pemahaman iman kita ya. Itu istilah yang dipakai ya. Karena Yesus kenapa dikatakan anak? Sebagaimana saya punya anak, keluar dari saya kan itu anak. Dilahirkan kan dia keluar dari diri saya kan? Iya kan? Yesus itu kan keluar. Dia adalah firman Allah. Allah itu roh. Jadi tidak punya dua biji mata, 1 batang hidung, 2 daun telinga, tidak. Allah itu roh. Ya. Jadi Yesus Allah itu, jadi Allah punya firman, Allah punya roh, ya. Yesus adalah firman-Nya Allah. Dia keluar dari Allah, dia datang ke dunia. Jadi keluar dari Allah sang firman, ya. Itu sebabnya dikatakan anak, ya. Ada itu pengakuan iman. Misia Konstantinopel, semua pernah baca tuh? Saya nggak hafal. Aku percaya kepada satu Allah, pencipta langit dan bumi. Allah terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Enggak, itu Yesus itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Ya, ini penting sekali, karena kalau cuma bicara-bicara tapi tidak memaknai itu, ya. Jadi Yesus itu keluar dari Sang Bapa yang telah berfirman. Jadi firman Allah itu kekal sebagaimana rohnya Allah, sebagaimana Allah itu sendiri kekal adanya, ya. Nah, jadi saudara, kembali ke tadi ya. Jadi Tuhan sangat
makanya anda heran di firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Tuhan sayang, Tuhan tahu nggak ada yang mau selamat dari semua keturunan Adam. Apabila dosa tidak diselesaikan, harus diselesaikan. Dosa ini masalah, harus diselesaikan dan tidak ada cara lain. Ya, orang tahu waktu dia makan itu buah, ya, Adam yang jatuh ke dalam dosa, Hawa tertipu, ya, tertipu dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Makanya waktu Hawa makan belum terjadi sesuatu kan? Nanti Adam makan, Alkitab katakan baru terbukalah mata mereka. Hawa kan tidak dengar langsung itu perintah. Jangan, makanya dia bilang, Tuhan dia bilang jangan raba atau makan. Padahal Tuhan ya cuma soal raba. Tapi lagian, kalau Tuhan bilang jangan, ngapain ibadah jangan? So, tahu kok ini boleh, Tuhan bilang jangan, ibadah lagi, ya, ya kan? Nah, Tuhan, dia bilang, iya Tuhan dia bilang, iblis memang lebih dulu buka percakapan. Bukankah Allah berfirman, coba orang baca juga salah, ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, terpancing. Suruh badekat. Ya, dia bilang, oh nyanda, Tuhan bilang, ya, semua boleh orang makan, Mar, ini buah yang di tengah ini, Tuhan bilang jangan raba atau makan, karena kamu akan mati. Mulai iblis kasih DP tipu. Dia memang itu tukang tipu, ya. Dia tipu. Oh nyanda, kamu nggak mau mati, mana justru mau jadi sama dengan Tuhan Allah. Jadi apa? Yang jelas waktu ada makan, terbukalah mata mereka dan mereka sadar mereka telanjang. Dosa menelanjangi manusia di hadapan Tuhan yang membuat sama itu orang tua. Kalau lihat orang anak ya contoh pakai baju yang tidak pantas, orang apa? Ih, tambah cantik kan anak. Ada juga bikin malu. Jangan itu baju. Nah, ya. Tujuan iblis menelanjangi supaya apa? Mempermalukan Tuhan. Lawan kata dari mempermuliakan adalah mempermalukan, bikin malu ke Tuhan. Padahal tujuannya orang diciptakan untuk apa? Mempermuliakan Tuhan, bukan sebaliknya mempermalukan Tuhan. Efek dosa itu, akibat dosa itu, tujuan iblis membuat orang jatuh ke dalam dosa supaya orang bikin malu ke Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Padahal tujuan orang diciptakan, manusia diciptakan untuk mempermuliakan Tuhan, ya. Nah, jadi saudara-saudara, dosa ini itu penyebab dosa yang menyebabkan Tuhan tidak pernah kekurangan cara, ya. Tuhan bilang enggak, kita mesti selesaikan ini. Iblis nggak bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Makanya Tuhan kirim anaknya yang tunggal. Semangat ya sekarang kalau bilang anak bukan anak seperti tadi ya. Jadi Tuhan utus Tuhan ke anak. Harus jadi manusia tidak bisa. Karena kalau orang baca waktu Adam jatuh ke dalam dosa akhirnya tunggu. Oh, jadi karena somakan tuh buah dapat hukuman kan? Adam karena somakan ada lebih dengan ada bini, somakan tuh buah maka terkutuklah tanah karena engkau dengan berpeluh engkau akan bersusah payah untuk mendapatkan makanan dari tanah, ya akan dihasilkan oleh tanah. Baru kepada perempuan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang dengan bersusah payah engkau akan melahirkan anakmu. Dan kepada ular Tuhan bilang apa? Engkau akan merayap ya, dengan perutmu engkau akan merayap lagi di bumi lah. Dan ini satu pesan penting. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis dan iblis akan meremukkan tumit, ya. Itu dampak dari itu ya. Itulah kematian Tuhan Yesus secara fisik, ya. Nah, setelah Tuhan berkata demikian, kemudian kan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, waktu dong sadar dong telanjang, dorang ambil daun pohon ara untuk membuat cawat, tujuannya untuk menutup
menutupi ketelanjangan mereka yang memalukan itu. Itu cawat atau daun pohon ara ini menggambarkan cara manusia menutupi dosa, perbuatan baik, ya, beragama, ya, itu cara manusia. Nggak bisa, harus pakai caranya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ganti itu dorang pecawat dengan apa? Memakaikan baju dari kulit binatang. Berarti kan ada binatang yang dikorbankan, ya. Berarti ada binatang yang dikorbankan. Nah, ini cara Allah. Ini cara Allah. Tetap, jadi Allah menutupi dosa. Saya sempat baca ada satu buku ini hamba Tuhan yang menulis buku ini, dia bilang mungkin masih itu kulit kan kulit yang waktu binatang dikuliti mungkin masih berdarah, saya pakai pada orang. Itu artinya darah binatang Tuhan pakai untuk apa? Menutupi dosa. Menutupi dosa, tetapi bukan menghapus. Waktu buka masih ada tuh dosa. Dia hanya darah binatang hanya menutupi dosa dengan tujuan supaya murka Allah tidak turun. Karena di mana ada dosa, di situ ada murka Allah. Di mana ada dosa, di situ ada murka Allah. Jadi darah binatang hanya menutupi saja. Ya. Kan ada hukum Tuhan bilang begini, waktu hukum Taurat kan bilang begini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, upah dosa adalah maut. Ya, maut berbicara tentang bagaimana manusia kehilangan nyawa, bukan cuma sekedar mati secara fisik, ya. Makanya harus diganti dengan nyawa juga. Tetapi bukan nyawa binatang. Nyawa binatang dalam hal ini kan firman Tuhan di kitab Imamat bilang nyawa segala makhluk ada dalam darahnya. Itu sebabnya kenapa harus ada korban darah. Harus ada korban darah, harus ada korban nyawa. Itu sebabnya ibadah bangsa Israel waktu itu ibadah di mana harus ada korban binatang yang dikorbankan. Ya. Yang sekarang saudara sepupu itu, ya, masih merayakan itu ibadah korban. Ya. Itu sebabnya kenapa waktu Kain dan Abel ibadah Kain, persembahan Habel diindahkan Tuhan, persembahan Kain tidak diindahkan. Karena itu ketetapan dari Tuhan. Saya percaya orang tuanya pasti ajarkan itu. Tapi mungkin kan itulah kayak mau sendiri, mau atur sendiri. Kain, dia kan gembala kambing hamba. Kita kan petani. Kenapa kita mesti ikut kepada dia? Nah, ini manusia kan yang sudah jatuh ke dalam produk manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tadi saya lupa. Jadi yang membuat manusia itu, ya, juga menjadi makhluk yang mulia. Ya, manusia kan dikatakan lebih mulia dari ciptaan yang lain. Apa yang membuat manusia jadi lebih mulia dari ciptaan yang lain? Karena manusia Tuhan ada kasih Tuhan peroh. Jadi waktu Adam dibentuk dari tanah liat, setelah itu baru Tuhan hembuskan nafasnya. Sebenarnya nafas bukan O2. Tarik O2 keluar CO2. Bukan nafas itu, bukan. Binatang juga bernafas kalau seperti itu. Tapi yang dimaksud nafas di sini dalam bahasa asli itu rohnya Allah. Makanya firman Tuhan katakan roh yang ditempatkan Allah dalam diri manusia diingininya dengan cemburu. Jadi tidak boleh sia-sia itu roh yang Tuhan kasih itu. Nah, jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, itu roh itu yang Tuhan kasih dan tempatkan dalam diri manusia itu kehilangan fungsi. Ya, jadi manusia dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, bukan seperti orang punya tadi 2 mata, 2 daun telinga, 1 batang hidung, bukan seperti itu, punya tangan kaki, dia punya 5 jari seperti itu, tidak. Jadi yang membuat manusia dikatakan makhluk mulia karena dia punya rohnya Allah, makanya dia memiliki sifat dan karakternya Allah. Itu yang membuat manusia dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan sifat dan karakter Allah ini hilang saat manusia jatuh ke dalam dosa. Hilang. Itu sebabnya mulai Kain membunuh Habel adiknya.
Dari pertama Adam, waktu Tuhan tanya, hah? Coba, siapa dah bilang kita bakalan jam? Siapa dah bilang tadi? Kan ada makan tuh buah, tak ada bilang jam makan. Apa dia bilang ke Tuhan? Apa dia jawab?